Sepatu bolong itu membuat seluruh ruang wawancara dipenuhi tawa. Tanpa membaca satu lembar pun isi CV, CEO cantik dan sombong itu langsung mengusir seorang pelamar kerja karena menganggap penampilannya memalukan. Namun beberapa hari kemudian, wanita yang begitu percaya diri itu justru dibuat pucat saat mengetahui bahwa pria yang ia hina ternyata memegang nasib seluruh perusahaannya di tangannya. Apa sebenarnya rahasia besar yang disembunyikan pria bersepatu bolong itu hingga sang CEO akhirnya terpaksa menundukkan kepalanya? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Sal saya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Pagi itu halaman kantor pusat Vienna Group sudah dipenuhi para pelamar kerja. Gedung pencakar langit dengan dinding kaca mengilap menjadi lambang kemewahan perusahaan yang dipimpin oleh Elsa Vienna, seorang CEO muda yang dikenal sangat sukses. Namun, di balik kesuksesannya, Elsa memiliki sifat yang membuat banyak orang enggan mendekat. Ia percaya bahwa penampilan adalah ukuran pertama kualitas seseorang. Baginya, orang yang berpakaian rapi dan bermerek pasti lebih layak dipercaya dibanding mereka yang tampil sederhana. Hari itu perusahaan membuka rekrutmen untuk posisi Direktur Pengembangan Strategi. Jabatan tersebut sangat penting karena perusahaan sedang mencari sosok yang mampu membawa bisnis mereka berkembang lebih jauh. Puluhan pelamar datang mengenakan jas mahal, sepatu mengilap, dan membawa map kulit yang tampak mewah. Di antara mereka berdiri seorang pria bernama Prasetya Wijaya. Penampilannya jauh berbeda. Jas abu-abunya terlihat sederhana, tanpa merek terkenal. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya tenang, dan sorot matanya penuh keyakinan. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatian semua orang. Sepatu yang dikenakannya sudah robek di bagian depan, hingga memperlihatkan sedikit ujung kaus kakinya. Beberapa pelamar saling berbisik sambil menahan tawa. Apa dia salah masuk gedung? Kalau beli sepatu saja tidak mampu, bagaimana mau jadi direktur? Ucapan itu terdengar jelas, tetapi Prasetya sama sekali tidak menanggapi. Ia tetap berdiri tenang sambil menunggu nomor antreannya dipanggil. Tak lama kemudian, pintu ruang wawancara terbuka. Seorang manajer mempersilakan Prasetya masuk. Di dalam ruangan, Elsa Vienna duduk di kursi utama bersama beberapa anggota direksi. Tatapannya tajam dan penuh wibawa. Ia terbiasa mengambil keputusan dalam hitungan menit, tanpa memberi banyak kesempatan kepada orang lain. Saat Prasetya melangkah mendekat, pandangan Elsa langsung berhenti pada sepatunya. Alisnya terangkat. Ia bahkan belum menyentuh map lamaran yang dibawa Prasetya. Kau datang melamar pekerjaan di perusahaan ini memakai sepatu seperti itu? Tanyanya dengan nada dingin. Prasetya menjawab dengan sopan. Ya, Bu. Saya datang untuk mengikuti proses wawancara. Elsa menyandarkan tubuhnya sambil tersenyum sinis. Perusahaan kami memiliki standar yang tinggi. Bahkan resepsionis kami berpakaian lebih baik daripada dirimu. Beberapa direksi ikut tersenyum kecil. Prasetya tetap berdiri dengan tenang. Saya berharap yang dinilai adalah kemampuan saya. Jawaban itu justru membuat Elsa tertawa pelan. Kemampuan? Ia mengambil map lamaran itu, lalu meletakkannya kembali di atas meja tanpa membukanya. Seseorang yang menghargai kesempatan kerja pasti datang dengan penampilan terbaik. Kalau untuk membeli sepatu baru saja tidak mampu, bagaimana aku bisa mempercayakan keputusan bisnis bernilai miliaran rupiah kepadamu? Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju kepada Prasetya. Seorang staf yang berdiri di dekat pintu mulai merasa tidak nyaman mendengar ucapan CEO mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang berani membela pelamar tersebut. Elsa kembali berbicara dengan nada lebih keras. Perusahaan ini bukan tempat untuk orang yang datang tanpa menghargai citra kami. Lalu ia mendorong map lamaran itu ke arah Prasetya. Aku menolak lamaranmu. Bahkan tanpa membaca isi CVMU. Beberapa orang di ruangan saling berpandangan. Keputusan itu terasa terlalu cepat. Prasetya mengambil kembali mapnya dengan gerakan tenang. Ia tidak marah. Ia juga tidak terlihat malu. Sebaliknya, ia tersenyum tipis. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jawaban itu membuat Elsa semakin heran. Kau tidak kecewa? Prasetya menggeleng pelan. Saya hanya sedikit menyayangkan satu hal. Apa itu?
Seorang pemimpin yang terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan seringkali kehilangan kesempatan menemukan orang terbaik. Kalimat itu membuat suasana berubah hening. Elsa menatapnya dengan wajah datar. Nasihatmu tidak akan mengubah keputusan saya. Prasetya mengangguk hormat. Saya menghormati keputusan ibu. Ia berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak lalu berkata dengan suara tenang. Semoga suatu hari nanti ibu tidak menyesali keputusan yang diambil hari ini. Pintu pun tertutup. Elsa hanya tersenyum sinis. Orang seperti itu tidak akan pernah berpengaruh pada perusahaan ini. Namun, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mengetahui bahwa pria bersepatu bolong tersebut baru saja meninggalkan gedung dengan sebuah rahasia besar. Rahasia yang dalam waktu singkat akan mengguncang seluruh Vienna Group dan memaksa Elsa menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Prasetya keluar dari gedung Vienna Group tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kecewa. Langkahnya tetap tenang meski beberapa pelamar yang masih berada di lobi memandangnya dengan tatapan meremehkan. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang menggelengkan kepala seolah yakin pria itu baru saja kehilangan kesempatan terbaik dalam hidupnya. Begitu pintu otomatis gedung terbuka, udara siang menyambutnya. Di tepi jalan telah menunggu sebuah mobil sedan hitam berkelas yang tampak sederhana dari luar, tetapi memiliki pengamanan tingkat tinggi. Seorang pria parubaya segera turun dari kursi pengemudi dan membungkukkan badan. Selamat siang, Tuan Prasetya. Prasetya hanya mengangguk pelan. Apa semuanya berjalan sesuai rencana? Tanya sopir itu. Lebih cepat dari yang saya perkirakan. Mereka masuk ke dalam mobil. Begitu kendaraan mulai melaju meninggalkan kawasan perkantoran, sopir itu menyerahkan sebuah tablet berisi laporan terbaru. Direktur utama meminta laporan hasil kunjungan Anda. Prasetya membaca beberapa halaman dengan tenang. Wajahnya tetap datar. Tidak perlu menunggu sampai malam. Katakan bahwa penilaian saya terhadap Vienna Group sudah selesai. Sopir itu tampak heran. Secepat itu, Tuan? Prasetya menutup tablet. Sebuah perusahaan bisa dinilai dari cara mereka memperlakukan orang yang tidak memiliki apa-apa. Mobil terus melaju menuju kawasan bisnis lain di pusat kota. Beberapa menit kemudian, kendaraan memasuki area sebuah gedung yang jauh lebih besar daripada kantor Vienna Group. Di bagian depan berdiri logo perusahaan bertuliskan Wijaya Global Holdings. Para petugas keamanan langsung memberi hormat ketika mobil memasuki halaman. Begitu pintu terbuka, puluhan eksekutif yang sudah menunggu segera menyambut Prasetya dengan penuh hormat. Selamat datang, Tuan Prasetya. Tak seorang pun memandang sepatu bolong yang masih dikenakannya. Mereka hanya melihat sosok pewaris utama perusahaan yang suatu hari nanti akan memimpin salah satu kerajaan bisnis terbesar di negeri itu. Prasetya berjalan menuju ruang rapat utama. Di dalam ruangan telah menunggu ayahnya, Wijaya Darmawan, pendiri Wijaya Global Holdings. Rambutnya mulai memutih, tetapi sorot matanya masih tajam seperti seorang pebisnis yang telah melewati berbagai krisis. Bagaimana hasil pengamatanmu? Tanyanya. Prasetya duduk di hadapan ayahnya. Budaya perusahaan mereka bermasalah. Apa kau yakin? Sangat yakin. Prasetya lalu menceritakan seluruh kejadian di ruang wawancara, mulai dari ejekan para pelamar hingga keputusan Elsa yang menolak lamaran tanpa membaca isi CV. Semua direktur saling berpandangan. Salah seorang di antaranya menghela napas. Berarti informasi yang kita terima selama ini benar. Mereka lebih mementingkan citra daripada kemampuan. Prasetya mengangguk. Itulah kelemahan terbesar mereka. Ayahnya tersenyum tipis. Padahal perusahaan itu sedang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Prasetya membuka berkas lain. Laporan keuangan mereka sudah saya pelajari. Ia menunjuk beberapa data penting. Arus kas terus menurun selama 6 bulan terakhir. 2 proyek besar gagal menghasilkan keuntungan. Utang perusahaan bertambah, sementara investor mulai kehilangan kepercayaan. Seisi ruangan menjadi hening. Seorang direktur keuangan berkata pelan, kalau kondisi itu terus berlanjut, mereka tidak akan bertahan lama. Prasetya mengangguk. Paling lambat beberapa bulan lagi. Sementara itu, di kantor Vienna Group, suasana berbeda mulai terasa. Elsa baru saja menyelesaikan rapat dengan para manajer ketika direktur keuangan meminta waktu berbicara secara pribadi. Ruang rapat yang semula ramai kini hanya menyisakan mereka berdua. Direktur keuangan meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Bu Elsa, kita memiliki masalah yang tidak bisa ditunda lagi.
Elsa membuka laporan itu. Semakin lama ia membaca, wajahnya semakin tegang. Harga saham kembali turun. Ya, investor. Dua investor besar memutuskan menghentikan pendanaan. Elsa mengepalkan tangan. Lalu proyek pembangunan kawasan industri. Bank menolak pencairan dana tahap berikutnya. Ruangan kembali sunyi. Selama bertahun-tahun Elsa selalu tampil percaya diri di depan publik. Tidak seorang pun mengetahui bahwa perusahaan yang dipujinya sebagai simbol kesuksesan ternyata sedang berada di ambang krisis. Tidak boleh ada yang mengetahui laporan ini, ucap Elsa dengan nada tegas. Saya mengerti. Jika media sampai mencium informasi ini, harga saham kita akan jatuh lebih dalam. Direktur keuangan mengangguk, lalu keluar dari ruangan. Elsa tetap duduk sendirian. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia merasakan tekanan yang begitu besar. Namun di saat yang sama, ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria yang baru saja dihina karena memakai sepatu bolong telah mengetahui seluruh kelemahan perusahaannya. Bahkan lebih dari itu, Prasetya telah menyiapkan langkah berikutnya yang akan membuat Elsa terpaksa bertemu dengannya kembali, bukan sebagai seorang pelamar kerja, melainkan sebagai orang yang memegang masa depan Vienna Group di tangannya. 3 hari berlalu sejak wawancara yang berakhir dengan penghinaan. Elsa berusaha melupakan kejadian itu dan kembali fokus menyelamatkan kondisi perusahaan. Setiap hari ia harus menghadapi laporan keuangan yang semakin memburuk. Beberapa proyek strategis berhenti karena kekurangan dana. Investor terus menunda keputusan mereka, sementara para direksi mulai saling menyalahkan. Di tengah tekanan tersebut, Elsa menerima undangan menghadiri konferensi strategi bisnis nasional, sebuah acara yang mempertemukan para pemimpin perusahaan terbesar dari seluruh negeri. Awalnya Elsa tidak terlalu tertarik datang. Namun panitia memberitahu bahwa konferensi itu juga dihadiri banyak investor internasional. Ia melihat kesempatan untuk memperbaiki citra perusahaannya. Keesokan paginya Elsa tiba dengan iring-iringan mobil mewah. Begitu turun di depan hotel berbintang tempat acara berlangsung, puluhan wartawan langsung mengerumuninya. Bu Elsa, bagaimana perkembangan Vienna Group? Apakah benar perusahaan ibu sedang melakukan ekspansi besar? Elsa hanya tersenyum percaya diri. Vienna Group dalam kondisi baik. Kami sedang menyiapkan beberapa proyek baru. Ia sengaja menyembunyikan kenyataan bahwa kondisi perusahaan justru semakin tertekan. Di dalam ballroom, ratusan pengusaha, investor, akademisi, dan pejabat pemerintah mulai memenuhi kursi masing-masing. Acara dibuka dengan berbagai presentasi mengenai perkembangan dunia bisnis. Elsa mendengarkan sambil sesekali memeriksa telepon genggamnya. Tak lama kemudian, pembawa acara kembali naik ke atas panggung. Para hadirin, sekarang kita akan menyambut pembicara utama kita. Beliau adalah sosok muda yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil membawa Wijaya Global Holdings memperluas investasi ke berbagai negara. Elsa tidak terlalu memperhatikan. Namun kalimat berikutnya membuatnya mengangkat kepala. Mari kita sambut, Tuan Prasetya Wijaya. Seluruh ruangan langsung berdiri. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ballroom. Elsa membeku. Matanya membelalak saat melihat seorang pria berjalan tenang menuju panggung. Pria itu adalah orang yang beberapa hari lalu ia usir dari ruang wawancara. Bedanya, kali ini Prasetya mengenakan setelan jas hitam yang dijahit sempurna. Penampilannya sederhana, tetapi berkelas. Sepatu bolong yang dulu menjadi bahan ejekan telah berganti dengan sepatu kulit elegan. Namun sorot matanya tetap sama. Tenang. Rendah hati, penuh keyakinan. Elsa tidak mampu berkata apa-apa. Mustahil, gumamnya pelan. Di layar raksasa muncul profil singkat Prasetya. Pewaris utama Wijaya Global Holdings. Lulusan Universitas Bisnis terbaik dunia. Konsultan strategi berbagai perusahaan internasional. Pengusaha muda dengan puluhan penghargaan inovasi. Jantung Elsa berdetak semakin cepat. Ia teringat bagaimana dirinya menolak membaca CV pria itu. Kalau saja waktu itu ia membuka map tersebut, semua informasi itu pasti sudah ia ketahui. Prasetya mulai berbicara. Suaranya tenang, tetapi setiap kalimat terdengar tegas. Dalam dunia bisnis, keputusan yang terburu-buru seringkali menjadi awal dari kegagalan. Semua peserta memperhatikan dengan serius. Pemimpin yang hebat bukan hanya mampu membaca laporan keuangan. Ia juga harus mampu membaca karakter manusia. Elsa menelan ludah. Entah mengapa setiap ucapan Prasetya terasa seperti sedang ditujukan kepadanya.
Prasetya melanjutkan presentasinya dengan berbagai contoh perusahaan besar yang runtuh karena pemimpinnya terlalu percaya pada penampilan dan mengabaikan kemampuan orang lain. Saya pernah mengunjungi sebuah perusahaan untuk melihat budaya kerjanya. Ia berhenti sejenak. Sayangnya, saya menemukan bahwa penampilan masih dijadikan ukuran utama dalam mengambil keputusan. Ruangan menjadi sunyi. Prasetya tidak menyebut nama perusahaan itu. Namun Elsa tahu persis siapa yang sedang dibicarakan. Beberapa peserta mengangguk setuju. Bahkan ada yang mulai mencatat setiap kalimat yang diucapkan Prasetya. Presentasi berakhir dengan tepuk tangan panjang. Para investor langsung mengerumuni Prasetya untuk mengajaknya berbicara. Sementara Elsa hanya duduk terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan kepercayaan diri. Beberapa menit kemudian, seorang direktur dari perusahaan lain menghampirinya. Bu Elsa, apakah Vienna Group sudah menjalin kerjasama dengan Pak Prasetya? Elsa memaksakan senyum. Belum. Wah, sayang sekali. Banyak perusahaan sedang berebut kesempatan bekerja sama dengannya. Kalimat itu membuat dada Elsa terasa sesak. Tanpa menunggu lebih lama, ia berjalan menuju ruang VIP tempat Prasetya sedang berbincang dengan beberapa investor asing. Setelah para tamu selesai, Elsa akhirnya berdiri tepat di depan Prasetya. Prasetya menoleh dan langsung mengenalinya. Selamat siang, Bu Elsa. Nada suaranya tetap sopan. Tidak ada sedikit pun nada mengejek. Elsa menarik napas panjang. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan saya beberapa hari lalu. Prasetya tersenyum tipis. Saya sudah memaafkan ibu sejak saya keluar dari kantor Vienna Group. Jawaban itu membuat Elsa sedikit lega. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Karena Prasetya melanjutkan kalimatnya. Sayangnya, masalah terbesar ibu bukan lagi soal permintaan maaf. Elsa mengernyit. Maksud Anda? Prasetya menatapnya dengan tenang. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana ibu akan menyelamatkan Vienna Group dari kebangkrutan yang sudah ada di depan mata. Wajah Elsa langsung pucat. Tidak ada seorang pun di luar perusahaan yang seharusnya mengetahui rahasia itu. Ia menatap Prasetya dengan penuh keterkejutan. Bagaimana? Anda bisa tahu? Prasetya hanya tersenyum tipis. Saya tahu lebih banyak daripada yang ibu bayangkan. Dan jika perhitungan saya benar, dalam waktu yang tidak lama lagi, ibu sendirilah yang akan datang ke kantor saya untuk meminta bantuan. Ucapan Prasetya terus terngiang di kepala Elsa sepanjang perjalanan pulang. Dalam waktu yang tidak lama lagi, ibu sendirilah yang akan datang ke kantor saya untuk meminta bantuan. Elsa mencoba menganggap kalimat itu sebagai gertakan. Namun semakin ia memikirkan kondisi perusahaan, semakin ia sadar bahwa Prasetya mungkin tidak sedang menggertaknya. Ia sedang menyampaikan kenyataan. Keesokan paginya, ruang rapat Vienna Group dipenuhi seluruh jajaran direksi. Direktur keuangan berdiri di depan layar proyektor dengan wajah serius. Kita baru menerima pemberitahuan dari 3 investor. Elsa langsung menatapnya. Apa keputusan mereka? Mereka menarik seluruh komitmen investasi. Ruangan mendadak sunyi. Seorang direktur operasional memukul meja pelan. Kalau begitu proyek kawasan industri harus dihentikan. Direktur lainnya menggeleng. Bukan hanya itu. 2 bank juga menolak memperpanjang fasilitas kredit. Suasana berubah semakin tegang. Elsa tetap berusaha terlihat tenang, tetapi pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Berapa lama perusahaan bisa bertahan? Tanyanya. Direktur keuangan menarik napas panjang sebelum menjawab. Dengan kondisi saat ini, paling lama beberapa bulan. Semua orang saling berpandangan. Tak seorang pun berani berbicara lagi. Untuk pertama kalinya sejak memimpin Vienna Group, Elsa merasa benar-benar kehilangan kendali. Di sisi lain kota, suasana berbeda terlihat di kantor pusat Wijaya Global Holdings. Prasetya sedang memimpin rapat bersama para direktur senior. Di layar besar terpampang grafik kondisi berbagai perusahaan yang menjadi target kerjasama, termasuk Vienna Group. Salah seorang direktur bertanya, apakah kita akan mengakuisisi mereka? Prasetya menggeleng. Saya tidak ingin menghancurkan perusahaan itu. Padahal kondisi mereka sudah sangat lemah. Itulah alasan saya ingin menyelamatkannya. Para direktur saling berpandangan. Mereka mengenal Prasetya sebagai sosok yang lebih mengutamakan pembangunan jangka panjang daripada keuntungan sesaat. Saya melihat potensi besar di Vienna Group, lanjut Prasetya.
Masalah mereka bukan teknologi atau sumber daya manusia. Masalah terbesar mereka adalah cara kepemimpinannya. Semua mengangguk setuju. Kalau begitu, apa langkah berikutnya? Tanya seorang komisaris. Prasetya tersenyum tipis. Kita tunggu. Tunggu apa? Sampai mereka datang sendiri. 2 hari kemudian, keadaan Vienna Group semakin memburuk. Harga saham kembali turun tajam. Beberapa media mulai memberitakan bahwa perusahaan sedang mengalami masalah keuangan. Telepon di ruang CEO terus berdering. Investor, bank, hingga mitra bisnis meminta kepastian mengenai masa depan perusahaan. Elsa tidak lagi memiliki banyak pilihan. Sore itu ia memanggil seluruh direksi. Kita harus mencari mitra strategis. Seorang direktur senior langsung menjawab, hanya ada satu perusahaan yang mampu menyelamatkan kita. Wijaya Global Holdings. Semua orang mengangguk. Direktur hukum berkata pelan, kalau kita menunda lebih lama, nilai perusahaan akan semakin jatuh. Elsa menutup matanya beberapa saat. Harga dirinya terasa sangat berat. Beberapa hari lalu ia mengusir Prasetya seperti seorang pengemis. Kini ia harus datang meminta pertolongan kepada orang yang sama. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mengambil keputusan. Siapkan jadwal. Kapan, Bu? Besok pagi? Keesokan harinya, mobil Elsa memasuki kawasan kantor pusat Wijaya Global Holdings. Gedung itu jauh lebih megah dibanding kantor Vienna Group. Begitu turun dari mobil, Elsa melihat para karyawan bekerja dengan suasana yang berbeda. Tidak ada kesan angkuh. Semua saling menyapa dengan ramah. Bahkan petugas keamanan menyambut setiap tamu dengan senyum. Pemandangan itu membuat Elsa terdiam. Ia mulai menyadari bahwa budaya perusahaan memang berasal dari karakter pemimpinnya. Seorang sekretaris mengantarnya menuju ruang rapat utama. Beberapa menit kemudian pintu terbuka. Prasetya masuk dengan langkah tenang. Selamat datang, Bu Elsa. Elsa berdiri. Terima kasih sudah menerima saya. Prasetya mempersilakannya duduk. Saya sudah menduga Ibu akan datang. Elsa tersenyum tipis. Kali ini saya datang bukan sebagai CEO yang percaya diri. Lalu sebagai siapa? Sebagai seseorang yang ingin menyelamatkan perusahaannya. Prasetya mengangguk pelan. Itu keputusan yang tepat. Ia kemudian menekan sebuah tombol. Layar besar di ruang rapat langsung menampilkan kondisi keuangan Vienna Group secara rinci. Elsa terkejut. Data itu sangat lengkap, bahkan lebih rinci daripada laporan yang dimiliki direksi perusahaannya sendiri. Prasetya menunjuk salah satu grafik. Arus kas terus menurun. Kemudian ia menunjuk grafik lain. Utang semakin meningkat. Lalu ia beralih ke data berikutnya. Kepercayaan investor turun drastis. Elsa tidak bisa membantah sedikit pun. Semua yang dikatakan Prasetya benar. Prasetya menutup presentasinya. Saya bisa menyelamatkan Vienna Group. Mata Elsa langsung berbinar. Bagaimana caranya? Saya menawarkan merger. Elsa mengangguk pelan. Itu memang tujuan saya datang. Prasetya melanjutkan. Namun ada syarat. Saya siap mendengarnya. Saya akan menanamkan seluruh modal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan perusahaan. Elsa menghela napas lega. Namun kalimat berikutnya membuat wajahnya berubah. Sebagai gantinya, Wijaya Global Holdings menjadi pemegang saham mayoritas. Ruangan kembali sunyi. Prasetya menatap Elsa dengan tenang. Ibu tetap menjadi CEO operasional karena saya menghargai pengalaman dan kemampuan Ibu. Tetapi seluruh keputusan strategis perusahaan berada di bawah kendali saya. Elsa membeku. Syarat itu berarti ia harus melepaskan kekuasaan yang selama ini menjadi kebanggaannya. Prasetya tidak memberi tekanan. Ia hanya berkata dengan tenang. Saya tidak sedang membeli perusahaan Ibu. Lalu, saya sedang memberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk menyelamatkan ribuan karyawan yang tidak bersalah. Kalimat itu menghantam hati Elsa. Ia sadar, keputusan yang akan diambil bukan lagi tentang mempertahankan gengsi sebagai CEO, melainkan memilih antara menyelamatkan masa depan ribuan keluarga atau membiarkan Vienna Group runtuh bersama kesombongannya. Elsa pulang dari kantor Wijaya Global Holdings dengan pikiran yang jauh lebih berat dibanding saat ia datang. Sepanjang perjalanan, ia hanya memandangi berkas proposal merger yang diberikan Prasetya. Di dalam map itu tertulis semua syarat kerjasama secara rinci. Tidak ada satupun pasal yang merugikan karyawan.
Seluruh hak pegawai tetap dijamin. Bahkan proyek-proyek yang sempat terhenti akan kembali berjalan setelah suntikan modal diberikan. Namun ada satu syarat yang terus mengganggu pikirannya. Prasetya akan menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus penentu arah strategis perusahaan. Artinya, Elsa harus rela melepaskan sebagian besar kendali yang selama ini ia bangun dengan penuh kebanggaan. Sesampainya di kantor, ia langsung mengumpulkan seluruh direksi. Ruang rapat dipenuhi wajah-wajah tegang. Elsa meletakkan proposal merger di atas meja. Ini tawaran dari Wijaya Global Holdings. Semua direksi mulai membaca isi dokumen tersebut. Beberapa menit kemudian, suasana rapat berubah gaduh. Direktur operasional menjadi orang pertama yang menyampaikan keberatan. Ini sama saja menyerahkan perusahaan kepada mereka. Direktur pemasaran ikut berbicara. Kita masih punya pilihan lain. Direktur keuangan langsung menggeleng. Pilihan apa? Kita bisa mencari investor baru. Direktur keuangan menarik beberapa lembar laporan. Saya sudah menghubungi hampir semua investor yang pernah bekerja sama dengan kita. Lalu, mereka menolak. Ruangan kembali hening. Ia melanjutkan penjelasannya. Bank juga tidak lagi percaya pada kemampuan kita membayar pinjaman. Seorang komisaris menghela napas panjang. Kalau begitu kita harus menjual sebagian aset. Direktur keuangan kembali menggeleng. Nilai aset kita sudah turun. Kalaupun dijual sekarang, hasilnya tidak akan cukup menutup kewajiban perusahaan. Semua mulai kehilangan harapan. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi usulan yang benar-benar mampu menyelamatkan Vienna Group. Elsa hanya diam. Ia menyadari satu kenyataan yang selama ini tidak pernah ingin ia akui. Prasetya benar. Keesokan harinya, berita buruk mulai bermunculan. Media bisnis memberitakan penurunan harga saham Vienna Group. Beberapa portal ekonomi mulai mempertanyakan kemampuan perusahaan mempertahankan operasionalnya. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar kemana-mana. Telepon di kantor terus berdering. Mitra bisnis meminta kepastian. Pemasok mulai menunda pengiriman barang. Beberapa klien besar bahkan membatalkan kontrak kerjasama. Keadaan semakin sulit. Di luar gedung, puluhan wartawan telah menunggu. Begitu Elsa keluar dari mobil, kilatan kamera langsung menyambutnya. Bu Elsa, benarkah Vienna Group mengalami krisis keuangan? Apakah perusahaan akan bangkrut? Apakah benar beberapa investor menarik modal mereka? Elsa tidak menjawab satupun pertanyaan. Ia hanya berjalan cepat menuju lift dengan pengawalan keamanan. Sesampainya di ruang kerja, ia menutup pintu perlahan. Untuk pertama kalinya, ruangan yang dulu menjadi simbol kekuasaannya kini terasa begitu sunyi. Tatapannya berhenti pada dinding yang dipenuhi berbagai penghargaan. Semua penghargaan itu dulu membuatnya percaya bahwa dirinya adalah pemimpin terbaik. Namun sekarang ia sadar, penghargaan tidak selalu mencerminkan kebijaksanaan. Pikirannya kembali mengingat hari ketika Prasetya datang memakai sepatu bolong. Seandainya waktu itu ia membuka CV milik Prasetya. Seandainya ia mau mendengar penjelasannya. Seandainya ia tidak menilai seseorang hanya dari penampilan. Mungkin keadaan tidak akan menjadi seperti sekarang. Elsa menundukkan kepala. Penyesalan mulai mengalahkan gengsinya. Sore harinya, sekretaris masuk dengan wajah cemas. Bu Elsa. Ada apa? Beberapa direktur mengajukan pengunduran diri. Elsa terdiam. Mereka mengatakan tidak ingin ikut bertanggung jawab kalau perusahaan dinyatakan gagal. Tak lama kemudian, satu persatu surat pengunduran diri mulai memenuhi meja kerjanya. Orang-orang yang dulu selalu memuji kepemimpinannya kini memilih menyelamatkan diri masing-masing. Elsa tidak marah. Ia justru tersenyum pahit. Saat perusahaan berada di puncak kejayaan, semua ingin berada di dekatnya. Namun ketika badai datang, hanya sedikit yang benar-benar bertahan. Malam itu Elsa duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka kembali proposal merger. Setiap halaman dibacanya dengan lebih teliti. Tidak ada satupun syarat yang bertujuan mempermalukannya. Sebaliknya, Prasetya justru berusaha memastikan seluruh karyawan tetap memiliki masa depan. Saat itulah Elsa memahami sesuatu. Prasetya tidak pernah berniat membalas penghinaan yang diterimanya. Ia hanya ingin menyelamatkan sebuah perusahaan yang sedang kehilangan arah. Elsa menghela napas panjang. Ia mengambil telepon genggamnya, lalu menghubungi nomor pribadi Prasetya. Tak lama kemudian, panggilan itu terhubung. Selamat malam, Bu Elsa.
Suara Prasetya terdengar tenang. Elsa menutup matanya sejenak sebelum berbicara. Saya sudah membaca seluruh proposal Anda. Bagaimana keputusan Ibu? Beberapa detik berlalu tanpa suara. Akhirnya Elsa menjawab dengan nada yang jauh berbeda dari sebelumnya. Saya menerima semua persyaratan. Prasetya tidak langsung menjawab. Elsa melanjutkan. Saya tidak lagi memikirkan jabatan saya. Lalu apa yang Ibu pikirkan sekarang? Ribuan karyawan yang menggantungkan hidup mereka pada perusahaan ini. Prasetya tersenyum kecil meski Elsa tidak dapat melihatnya. Itulah jawaban yang sejak awal ingin saya dengar. Elsa menarik napas lega. Terima kasih karena masih memberi kesempatan kepada Vienna Group. Prasetya menjawab dengan tenang. Saya tidak sedang menyelamatkan nama perusahaan, Bu Elsa. Lalu, saya sedang menyelamatkan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Mata Elsa mulai berkaca-kaca. Ia akhirnya memahami bahwa seorang pemimpin besar bukanlah orang yang paling berkuasa, melainkan orang yang mampu mengutamakan masa depan banyak orang di atas harga dirinya sendiri. Saat panggilan berakhir, Elsa sadar bahwa besok bukan hanya menjadi awal merger dua perusahaan besar, tetapi juga menjadi awal perubahan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin. Pagi itu suasana di aula utama Vienna Group berbeda dari biasanya. Seluruh jajaran direksi, para manajer, karyawan, investor, hingga puluhan wartawan telah memenuhi ruangan. Di depan panggung terbentang layar besar bertuliskan, pengumuman strategis masa depan Vienna Group. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi pengumuman tersebut. Semua hanya mendengar kabar bahwa perusahaan akan mengambil keputusan terbesar sejak berdiri. Beberapa menit kemudian, Elsa Vienna naik ke atas panggung. Tidak seperti biasanya, ia tidak lagi menunjukkan ekspresi penuh kebanggaan. Wajahnya tampak tenang dan lebih dewasa. Ia memandang seluruh karyawan yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah keputusan yang mungkin mengejutkan banyak pihak. Ruangan langsung hening. Elsa menarik napas panjang. Mulai hari ini, Vienna Group resmi bergabung dengan Wijaya Global Holdings. Suara para wartawan langsung memenuhi ruangan. Kilatan kamera menyala tanpa henti. Namun Elsa mengangkat tangan meminta semua kembali tenang. Keputusan ini saya ambil demi menyelamatkan perusahaan dan seluruh karyawan yang selama ini telah bekerja dengan penuh dedikasi. Di barisan depan, beberapa karyawan saling memandang. Mereka sempat takut akan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Namun Elsa melanjutkan penjelasannya. Tidak ada pengurangan karyawan. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan. Seluruh hak karyawan tetap dipertahankan. Seluruh proyek yang sempat tertunda akan kembali dijalankan. Suasana yang semula tegang mulai berubah menjadi lega. Tak lama kemudian, pembawa acara mempersilakan sosok yang ditunggu-tunggu naik ke atas panggung. Prasetya Wijaya melangkah dengan tenang. Kali ini tepuk tangan terdengar jauh lebih meriah. Bukan karena kekayaan yang dimilikinya, melainkan karena berita mengenai keputusan Prasetya menyelamatkan Vienna Group telah menyebar ke berbagai media bisnis. Banyak orang menganggap langkah itu sebagai keputusan yang berani. Prasetya berdiri di samping Elsa. Hari ini bukan hari kemenangan satu perusahaan atas perusahaan lain. Ia berhenti sejenak. Hari ini adalah awal lahirnya perusahaan yang lebih kuat. Semua peserta memperhatikan dengan saksama. Prasetya melanjutkan. Mulai hari ini saya dipercaya menjadi pemegang saham mayoritas sekaligus presiden komisaris perusahaan hasil merger. Ia menoleh kepada Elsa. Sedangkan Bu Elsa tetap menjadi CEO yang akan memimpin operasional perusahaan. Ruangan kembali dipenuhi tepuk tangan. Para karyawan terlihat lega karena mengetahui keduanya akan bekerja sama. Setelah acara penandatanganan selesai, wartawan mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Seorang wartawan berdiri. Pak Prasetya, setelah semua penghinaan yang pernah Anda terima, mengapa Anda tetap memilih menyelamatkan Vienna Group? Semua orang menunggu jawabannya. Prasetya tersenyum tipis. Kalau tujuan saya membalas dendam, saya hanya perlu menunggu perusahaan ini runtuh. Ruangan menjadi sunyi. Tetapi ribuan karyawan yang bekerja di sini tidak pernah menghina saya. Kalimat itu membuat banyak orang mengangguk. Mereka tidak pantas kehilangan pekerjaan hanya karena kesalahan beberapa orang. Suasana berubah menjadi haru. Wartawan lain kemudian mengangkat tangan. Bu Elsa, apakah Anda menyesal pernah menolak Pak Prasetya? Elsa tidak menghindari pertanyaan itu. Ia justru mengambil mikrofon dan menjawab dengan jujur.
Itulah kesalahan terbesar dalam karir saya. Ruangan kembali hening. Saya menilai seseorang dari pakaian dan sepatunya. Ia menatap ke arah para pelamar kerja yang diundang menghadiri acara tersebut. Padahal kemampuan, integritas, dan karakter tidak pernah bisa dilihat dari penampilan. Ucapan itu mendapat tepuk tangan panjang. Beberapa bulan kemudian, perusahaan hasil merger berkembang sangat cepat. Kepercayaan investor kembali meningkat. Proyek-proyek yang sempat berhenti mulai berjalan lagi. Harga saham perlahan naik. Budaya kerja juga berubah total. Prasetya menerapkan sistem rekrutmen baru. Tidak ada lagi penilaian berdasarkan merek pakaian, kendaraan, atau penampilan luar. Setiap pelamar memperoleh kesempatan yang sama untuk membuktikan kemampuan mereka. Suatu pagi, Elsa memutuskan turun langsung menghadiri proses wawancara karyawan baru. Di ruang tunggu, ia melihat seorang pemuda mengenakan pakaian sederhana dengan sepatu yang sudah mulai usang. Beberapa pelamar lain tampak memandangnya dengan sinis. Pemandangan itu mengingatkannya pada peristiwa beberapa bulan lalu. Elsa segera menghampiri pemuda tersebut. "Selamat pagi." Pemuda itu berdiri dengan gugup. "Maaf, Bu, sepatu saya memang sudah tua." Elsa tersenyum hangat. "Itu tidak penting." Pemuda itu tampak bingung. Elsa melanjutkan. "Yang ingin kami lihat adalah kemampuan dan kejujuranmu." Mata pemuda itu berbinar. Ia mengangguk penuh semangat. Dari kejauhan, Prasetya memperhatikan kejadian tersebut sambil tersenyum. Ia tahu perubahan Elsa bukan sekadar ucapan. Ia benar-benar telah belajar dari kesalahannya. Selesai wawancara, keduanya berdiri di balkon lantai paling atas sambil memandang kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Elsa memecah keheningan. "Terima kasih karena dulu tidak membalas penghinaan saya." Prasetya tersenyum. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Elsa mengangguk pelan. "Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Prasetya mengulurkan tangan. "Kita bangun perusahaan ini bersama." Elsa menyambut uluran tangan itu dengan mantap. Sejak hari itu, mereka tidak lagi dikenal sebagai dua pemimpin yang saling bersaing, melainkan sebagai dua sosok yang berhasil membuktikan bahwa kerendahan hati mampu menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kesombongan. Nama perusahaan baru mereka berkembang menjadi salah satu yang paling dipercaya di negeri itu. Kisah tentang seorang pelamar bersepatu bolong yang pernah diusir karena penampilannya pun menjadi pelajaran yang terus diceritakan kepada setiap karyawan baru. Bukan untuk mempermalukan masa lalu, melainkan sebagai pengingat bahwa kesempatan, kemampuan, dan karakter seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang dikenakan, melainkan oleh nilai yang ia bawa dalam setiap tindakan.